bicara apa? Contohnya panggil Jessica, nanti dia mengulangi apa yang kita ini katakan. Siapa yang pernah dengar itu? Ada toh? Ada toh, dia ada bentuk tak, terus apa segala macam, tapi itu pakai baterai ya. Oke, sekarang perhatikan ini. Ada video. Kira-kira itu mesin pembuat apa toh? Pembuat apa? Tidak perlu kita pakai tangan lagi toh untuk ini buat adonan toh. Ini mesin yang bekerja. Oke, di situ bilang apa? Itu mesin yang buat adonan, tidak perlu tenaga manusia lagi toh. Di situ ada dia punya langkah-langkah tadi itu. Ada dibicarakan di video itu, ada dari menyiapkan bahan, ya toh. Terus tepungnya dimasukkan apa segala, ada dia punya langkah-langkah. Itu yang disebut dengan terstruktur. Apa? Terstruktur. Iya, terstruktur. Coba, ibu mau tanya. Oke, bagaimana anak-anak bisa menyiapkan sarapan pagi ke sekolah? Bagaimana? Hal apa yang kalian lakukan untuk bisa menyiapkan sarapan? Langkah-langkahnya yang pertama, apa yang perlu disiapkan? Siapa yang bisa jawab? Kalau siap sarapan? Ya? Oke, cuci beras. Oke, betul. Cuci beras untuk masak. Habis masak kita buat apa? Iya. Sebelum makan itu kira-kira disiapkan tidak? Disiapkan. Contoh lain lagi. Sebelum kita menggosok gigi, apa yang kita buat duluan? Odol. Oke, odol. Odol taruh di mana? Disipkan dulu. Terus apa lagi? Siapkan hal yang pertama itu apa? Air. Habis itu apa? Sikat. Habis itu odol. Habis langkah yang berikut, lanjutnya kita buat apa? Sikat gigi. Habis itu apa langkah yang berikut? Kita kumur dengan air yang sudah disiapkan. Itu langkah-langkah yang kita buat. Kalau kita manusia buat, kita menyelesaikan masalah-masalah kecil seperti itu. Tapi kalau robot, dia menyelesaikan masalah-masalah. Kita bilang itu manusia, bilang itu masalah besar. Tapi untuk robot itu menjadi masalah kecil. Masalah kecil. Oke. Ibu akan jelaskan tentang apa itu berpikir komputasional. Yang pertama, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi, yang tadi ibu kasih contoh bagaimana menyiapkan sarapan, bagaimana cara untuk kita menggosok gigi. Yang kedua, membantu kita memecahkan masalah besar menjadi lebih sederhana. Oke, jadi dalam berpikir komputasional itu kita bisa memecahkan masalah dari masalah yang besar ke masalah yang lebih sederhana. Oke, yang ketiga, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam coding. Oke, yang berikut, 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, ingat itu. Yang pertama ada dekomposisi. Ada apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya tadi menyiapkan sarapan, iya toh? Terus yang berikut, pengenalan pola atau mencari kesamaan dari masalah. Oke, pengenalan pola
semula. Nah, jadi itu dia punya aktivitas dekomposisi. Yang berikut, oke, terakhir. Itu sebentar, ibu tanya-tanya ya, soal. Oke, yang berikut ibu ada tugas. Ada itu kita menemukan pengenalan pola. Kita masuk pada pengenalan pola. Di situ ibu ada tugas. Ini bagaimana anak-anak bisa membantu ini induk ayam menemukan anak ayam.
membantu kita tidak? Bisa tidak? Oke, yang berikut lagi. Menurut kalian, apakah mesin pintar